Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. InsyaAllah kita akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah rahimakumullah. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi, mengajak kita mengenang dan berbagi wawasan tentang sebuah syarat sah dalam pembacaan Al-Quran, yaitu mengenai falakiyah. Falakiyah ini sering disebut dengan angka atau perhitungan. Tapi dalam Al-Quran, angka yang ada di dalam Al-Quran itu berkodratkan sebuah ayat. Salah satu periode, metode, cara pembacaan Al-Quran ini salah satunya dari yang tiga, Jabariyah, Hijahiyah, dan Falakiyah. Falakiyah adalah perhitungan sebuah keputusan Allah. Cara pembacaan percepatan ma'rifat di dalam Al-Quran bagi iman-iman yang sudah betul-betul mencapai kepada tingkat iman mutakin. Sekali lagi saya sampaikan, tingkat iman mutakin. Karena kenapa saya bilang begitu? Perhitungan adalah suatu keputusan yang mana kalau keputusan ini kalau kita tidak beriman, kita akan merasa dan menganggap semuanya mudah. Tapi kalau kita sudah melihat dengan iman, maka ini suatu kemudahan, bukan mudah tapi kemudahan. Dan derajatnya sangat tinggi dari tiga kodrat cara pembacaan Al-Quran. Apalagi mengenai kodrat ilmu, makom iman, dan makom akal. Makom akal adalah falakiyah, karena banyak menyita akal. Dalam hal ini kita lihat percontohan. Kenapa di dalam Al-Quran semua ayat ditentukan jumlahnya?
ditentukan jumlahnya dan dibunyikan, umpamanya surat dan berapa ayat. Jumlah ayat tetap dibunyikan, berarti falakiyah adalah penentu nilai kodrat juga dari ayat tersebut. Seperti kita melihat contohnya dalam perhitungan falakiyah Al-Quran, yaitu bismillah. Bismillah itu memiliki kalam 19. Tetapi Al-Quran terjadi dari 6 masa kelipatan 6. Ini kita mulai berfalakiyah. Dan ini mengajak kita berpikir, tapi dalam mengaji. Kalau 19 ini bismillah kita kalikan dengan kodrat Al-Quran 6 masa, makanya 6.666, itu artinya 6 masa. Dia akan berjumlah 114, dan ini jumlah surat. Nah, itu salah satu contoh pembacaan. Nah, kita lihat juz 30 juz. Nah, dari mana sisi falakiyahnya? Kenapa ada angka 30 di situ? Karena kita lihat tentang iman, Islam dan ihsan. Iman adalah 6, Islam adalah 5. 5 kali 6 30 juz. Juz adalah jiwa atau keumatan, keinsanan. Berarti dihitung dari falakiyah. Luar biasa dalam pemahaman Al-Quran ini. Kita lihat seperti 4 kali 6 atau 6.666. Kalau kita hitung ayatnya kan tidak cukup segitu. Tapi apa makna di balik itu? Sangat luas sekali. Namanya Alkitab yang membuka rahasia di langit dan di bumi, itu sangat banyak pemahamannya. 4 kali 6 segi 4 Ka'bah di Mekah melahirkan kendali daripada 4 mata angin di dunia: barat, timur, utara, dan selatan. Jadi kalau kita melihat kebesaran dari falakiyah, apapun bentuk kejadian, baik yang akan terjadi atau belum terjadi atau sudah terjadi, itu sudah ada perhitungan Allah. Artinya tidak ada yang tiba-tiba di dunia ini. Semua sudah diperhitungkan. Ini berartilah falakiyah. Kita lahir di suatu tanggal, kita bernasib di suatu bulan dalam jumlah angka, kita berusia dalam jumlah angka dalam tahun. Semua diatur oleh falakiyah. 4 kali 6 apa mananya? Padahal 6 masa. Mana masa yang 6? Ada 4. Apa masa yang 4? Dalam 1 6 ada 4 masa di dalam. Ada 6 lagi, ada 4 masa. Ada 6 lagi, ada 4 masa. Ada 6 lagi, ada 4 masa. Maknanya seperti itu. Tidak asal 6. Tidak asal ditaruh 6 itu 4 buah. Dan dia menyimpan rahasia apa yang ada di langit dan di bumi. Apa rahasia yang ada di langit dan di bumi yang akan diungkap oleh Al-Quran? 6 pertama ada 4 yang dia simpan. 4 riwayat yang akan dijabarkan oleh 114 surat. Yang akan dijabarkan oleh 114 surat. Apa 6 yang disimpan riwayat oleh angka 6 yang pertama dari 4 buah?
Ada 4 riwayat, yaitu riwayat ada kodrat, ya, ada riwayat di situ ada kodrat yang disembunyikan dari 6 pertama mengenai riwayat air, api, angin dan tanah. 4 yang kedua, 6 yang kedua ada 4 yang dirahasiakan. Riwayat terjadinya Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. 4 yang kedua, yang ketiga, riwayat dijadikan kulit, daging, urat dan tulang. Dan riwayat terakhir adalah ada riwayat di situ dunia, akhirat, jabarut dan malakut. Dan itu diterangkan, dijabarkan oleh 114 surat, 114 itu 6 jumlahnya. Itulah masa yang menghasilkan angka 6. Dari 114 tadi, semua Jabariyah tertulis itu adalah 6 masa pembuatannya. Begitu indahnya dilarikan ke diri kita. 6 di diri kita yang mana kalau itu? 18 adalah 6, yaitu jam 18, jam 6. Jam 6 sore itu 18. 1 adalah hakikat Allah, 8 adalah hakikat manusia, sifat 20 dalam diri. Semuanya sangat lengkap. Tetapi adakah di dalam putaran alam? Iya, dijabarkan dalam 114. Kenapa semua pertanyaan Al-Quran kita jawab dengan angka? Kenapa Bismillah tidak ada memimpin atau penghulu ayat dalam Al-Fatihah, malah menjadi surat pertama, bukan menjadi khalifahnya ayat. Tidak seperti surat lain. Karena antara 19 kalamnya Bismillah, 7 kalam Al-Fatihah, jam 7 itu jam 19. Artinya hijrah dari Bismillah itu adalah 7. Tajalli Bismillah itu adalah 7 sifat, 4 Rahman, 3 Rahim. Itu batinnya Bismillah adalah Al-Fatihah. Perjalanan batin. Makanya dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Kenapa? Karena unsurnya batin. Dilapazkan boleh, tidak dilapazkan tidak apa. Jadi bukan tidak beralasan kalau orang baca Al-Fatihah tapi tidak baca Bismillah. Bukan begitu. Karena Bismillah itu adalah sama kodratnya dengan Al-Fatihah. Kodrat tajalinya sama semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Keindahan Allah itu meliputi sekalian alam. Dan perhitungan Allah juga meliputi sekalian alam. Dan apapun yang dijadikan oleh Allah, Allah meliputi sekalian alam dengan sifat Rabbil Alaminnya. Ternyata benar. Semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Kita contohkan mencari 6 yang 4 itu tadi di putaran angin. Barat, timur, selatan, utara. Di mana 6-nya di barat? 6-nya di barat itu adalah jam 6. Hakikat 6 adalah 9 atau 18. 18 berhadapan Allah dengan manusia langsung. Itu artinya kodratnya adalah alam. Apa namanya alam? 6 alam maghrib.
alam mati. Di situ ada hayat. Hayat apa? 3 hayat. 3 hayat apa? Ahdah, wahdah, wahadiyah. 3 rakaat. Hadir Allah, hadir Muhammad, hadirlah diri. Maka diri menghadirkan Allah dan Muhammad disebut wusta, salat yang cukup besar, pertengahan. 6 di atas masyrik kita lihat di timur jam 24, berarti hakikat 6-nya benar, karena jam 24 itu adalah jam pertemuan batin Allah dan batin manusia dalam putaran waktu 24 dalam kodrat 00. 0 alam langit, 0 alam bumi, bertemulah 2 kodrat. Begitu juga 6 yang ada di utara, di selatan. Di situ ada jam 15.156. Siapa yang bertemu dengan 6 jam 15? Di situ ada 3 makom. Alam Rabbani, alam rohani dan nurani. Pada posisi umat. Bagaimana dengan utaranya, mata anginnya? Di situ juga ada 6. 2, 1, 3. Di hijriahnya 9. Jam 21 dan jam 9 pagi. Berarti 21 itu 3, 9 kurang 3 itu 6. Jadi jelas sudah berdirinya faktor 6 dikuasai oleh alam. Alam memiliki kekuasaan. Yang jelas Al-Quran adalah kitabullah. Kitabnya Al-Quran yang jatuh kepada alam disebut suratul ayatul minal am. Maka semuanya dihitung dalam bentuk kejadian putaran falakiyah. Luas sekali falakiyah ini jemaah sekalian. Apapun riwayat Jabariyah yang dikaji itu bisa dihitung dan dibuat perhitungan oleh falakiyah. Apapun yang dikaji, apapun kodrat yang dijalani, semua itu dalam perhitungan falakiyah. Disinilah yang dikatakan kekuasaan Allah tadi. Kekuasaan Allah itu memang meliputi sekalian alam. Kulamin inallah, semua kejadian datang daripada Allah, sudah dalam perhitungan. Wallahi bikulli syai'in alim, Allah tahu apa yang akan terjadi, sudah dalam perhitungan Allah. Alhamdulillah para jemaah, dengan kita meningkatnya wawasan kepada Allah, meningkatnya perbendaharaan kepada Allah, termasuk akan kita alami peningkatan derajat rohani kita. Meningkatkan derajat rohani dengan banyak memahami keperbendaharaan Allah. Apa perbendaharaan Allah? Ya, hakikat yang dimaknakan dalam setiap syariat. Dan semua kejadian itu ada hakikatnya. Kejadian pada alam disebut dengan hakikatnya kalamiah. Kejadian pada diri disebut dengan kauniyah. Kodrat yang terjadi pada Al-Quran disebut kauliyah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang berkebetulan di muka bumi ini. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus lebih banyak melihat ke makna di dalam beriman kepada Allah. Kita harus banyak melihat ke makna dalam sebuah perbuatan, setiap perbuatan Allah. Kenapa? Kandungan dan maksud serta tujuannya ada pada kalam tersebut. Kalau kita tidak tahu makna dari kalam, bagaimana kita bisa melihat perhitungannya? Maka kita harus belajar mendalami keputusan-keputusan Allah setiap perkara syariat yang ditetapkan.
Dan ini akan membuat kita lebih luas, bukan mengenal semua ilmu banyak-banyak, tetapi mengimanullah, mengindirikan iman Allah tentunya dengan kita bertadabur, bermunajat, bertakaruf, berzikir, semua dilakukan dengan hakikat. Apapun bentuk wujudnya perintah Allah, semua dikandung dalam hakikat. Ini juga dikatakan dengan falakiyah, semua ada dalam perhitungan Allah. Untuk itu termasuk kehadiran kita ke dunia ini dalam masa perhitungan falakiyah, tanggal, bulan dan tahun akan berkesinambungan dengan jam kodrat alam yang dalam bertajali. Kita lahir pada tanggal, bulan dan tahun berapa, dan ini akan terijabar kepada kehidupan kita. Jadi dengan kita meningkatkan pemahaman kita terhadap makna yang dimaksud falakiyah, perhitungan demi perhitungan Allah, maka semakin iman kita naik dan semakin subur ilmu kita, dan semakin bermuqarabin kepada Allah, mendekatkan diri. Kenapa? Kita mendapatkan titian siratal mustaqim, yaitu ilmu kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan bisa menjadi suatu kemaslahatan dalam kita saling membantu menyelamatkan diri di dalam Islam. Baik para jemaah dan hadirin, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kenapun sekalipun apapun yang kita tahu, tapi kalau tidak mengerti perhitungannya, kita akan merasakan suudzon kepada Allah. Suudzon itu tidak baik. Makanya kita harus melakukan mengenal perbendaharaan. Karena kalau kita mengaji atau mengkaji di jalan Allah hanya dua, mencari aku adalah aku dan mencari aku adalah perbendaharaan. Itu dengan kita mendirikan pemahaman tentang makna-makna hakikat yang tersembunyi di balik ketentuan syariat, baik syariat hidup maupun syariat ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita selalu berbagi, maka terangkatlah derajat rohani kita. Barakallah, sangat alhamdulillah kita kepada Allah. Baik jamaah sekalian, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.